Selamat siang bagi sahabat cerdas sekalian yang ada di rumah. Mohon maaf ya, kita mulai sedikit terlambat, tetapi saya yakin dan percaya tidak mengurangi sedikit pun semangat dari sahabat cerdas sekalian untuk belajar bersama-sama di hari ini. Nah, di hari ini masih bersama dengan saya Risen Tutup Escape, dan kita masih belajar mata pelajaran yang sama, yaitu keterampilan dasar tindakan keperawatan khusus untuk kelas 11 asisten keperawatan untuk pendidikan SMK ya. Dan sebelum memulai pengajaran di hari ini, saya mau mengajak sahabat cerdas sekalian di rumah, mari bersama-sama kita bersyukur, kita berdoa sebagai insan yang percaya dan yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, sahabat cerdas, di hari ini kita akan belajar sesuatu yang berbeda dibandingkan hari kemarin ya. Jika di hari kemarin kita belajar tentang menyiapkan tempat tidur, nah di hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pemeriksaan fisik. Ya, pasti sahabat cerdas di rumah berpikir kira-kira pemeriksaan fisik ini apa ya? Apa yang diperiksa gitu. Nah, dari katanya sendiri kita bisa melihat pemeriksaan fisik berarti pemeriksaan tubuh secara keseluruhan. Nah, itu yang disebut dengan fisik ya. Nah, pemeriksaan fisik ini apa? Kita lihat secara bersama-sama sahabat cerdas. Definisi dari pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan tubuh untuk menentukan adanya kelainan sistem atau organ tubuh dengan cara melihat, meraba, mengetuk, dan mendengarkan. Jadi dengan seluruh indera kita gunakan untuk dapat melihat adanya kelainan sistem atau organ tubuh pada klien atau tidak. Nah, itu disebut sebagai pemeriksaan fisik. Pengertian lainnya disampaikan oleh Potter dan Perry dalam bukunya tahun 1997. Pemeriksaan fisik adalah metode pengumpulan data yang sistematik dengan memakai indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan rasa untuk mendeteksi masalah kesehatan klien. Perawat menggunakan teknik inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Potter dan Perry bahwa pemeriksaan fisik ini dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Jadi dimulai dari atas sampai bawah, tidak ada sedikit pun yang dilewatkan dalam pemeriksaan fisik ini. Tekniknya yang digunakan untuk pemeriksaan fisik yaitu teknik inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Kita akan lihat bersama-sama setelah ini ya sahabat cerdas. Nah, kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan dari pemeriksaan fisik. Yang pertama, untuk mengumpulkan dan memperoleh data dasar tentang kesehatan klien. Jadi sebelum kita nantinya menetapkan diagnosa apa yang akan kita gunakan, intervensi apa yang akan kita berikan, pertama-tama kita kumpulkan dulu lewat pemeriksaan fisik ini. Nah, dengan pemeriksaan fisik kita kumpulkan, baru kita dapat memperoleh kira-kira kondisi klien terkini itu seperti apa. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan yang kedua yaitu untuk menambah, mengonfirmasi, atau menyangkal data yang diperoleh dalam riwayat keperawatan klien. Jadi jika klien ini sebelumnya sudah pernah dirawat ya sahabat cerdas, nah kita kan pasti melihat riwayat medisnya itu pada rekam medik ya. Nah, dalam melihat riwayat medisnya ini kita harus selalu update kondisi terbaru daripada klien. Jangan sampai ada data-data yang sebenarnya sudah tidak terjadi lagi pada klien. Contohnya, misalnya pada waktu pemeriksaan pertama dia memiliki kulit yang kebiruan. Ternyata jika kita tidak melakukan pemeriksaan fisik kembali, kita mengambil saja data yang lama, ternyata pada kenyataannya klien sudah tidak mengalami hal itu. Jadi pemeriksaan fisik ini untuk menambah data terbaru atau mengkonfirmasi apakah betul kliennya masih mengalami hal yang sama, ataukah menyangkal. Jadi yang dulunya diperiksanya seperti ini, oh ternyata tidak, sekarang tidak seperti itu lagi. Berarti sudah harus ada perkembangan kesehatan yang terbaru dari klien, itu sudah harus dicatat ya. Kemudian yang ketiga,
untuk mengonfirmasi dan mengidentifikasi diagnosis keperawatan. Nah, diagnosis keperawatan ini baru bisa ditegakkan bila kita sudah melihat keluhan umum pasien atau klien, kita sudah melihat keadaan fisiknya seperti apa. Jadi, pemeriksaan fisik ini sangat membantu supaya dapat ditegakkan diagnosis keperawatan yang menjadi dasar untuk seorang perawat melakukan tindakan intervensi, ya. Kemudian yang keempat, untuk membuat penilaian klinis tentang perubahan status kesehatan klien dan penata laksanaannya. Jadi secara keperawatan kita bisa menentukan diagnosis keperawatannya juga. Nah, tetapi secara klinis juga bisa kita lihat kondisi terbaru ini yang bisa menentukan diagnosa yang lainnya, ya. Sehingga bisa diketahui apakah ada perubahan status kesehatan dan penata laksananya apakah harus tetap sama atau harus kita ubah. Kemudian untuk mengevaluasi hasil dari asuhan keperawatan klien. Jadi jika sebelumnya kita punya asuhan keperawatannya A, ya seperti itu. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan fisik kembali, kita lihat ternyata asuhan keperawatan ini apakah dia berhasil ataukah dia tidak berhasil. Jadi pemeriksaan fisik lanjutan itu supaya mengevaluasi hasil dari asuhan keperawatan klien yang sebelumnya. Apakah berhasil kepada klien, membawa perubahan yang baik, ataukah justru memperburuk keadaan klien, ataukah tidak tepat. Jadi pemberian asuhannya ini kan diberikan berdasarkan prioritas. Mana yang merupakan diagnosa prioritas, itu yang diutamakan untuk dilakukan tindakan. Jadi jika misalnya diagnosis prioritasnya salah, maka asuhan keperawatan kliennya juga pasti akan memberikan hasil yang tidak maksimal kepada klien, ya. Kemudian kita lihat manfaat daripada pemeriksaan fisik. Manfaat pemeriksaan fisik ini bukan hanya bagi klien tetapi juga bagi perawat. Yang pertama, sebagai data untuk membantu perawat dalam menegakkan diagnosis keperawatan. Itu sudah jelas ya, seperti yang tadi dijelaskan. Yang kedua, untuk mengetahui masalah kesehatan yang dimiliki oleh klien. Jadi klien tidak hanya menunggu hasilnya, tapi sambil diperiksa kita bisa berkomunikasi dengan klien sehingga klien juga bisa mengetahui, selain masalah yang saya rasakan kira-kira ada masalah lainnya juga atau tidak. Kemudian sebagai dasar untuk memilih intervensi keperawatan yang tepat. Jadi jika diagnosis keperawatannya sudah ditegakkan, kita sudah bisa melihat mana yang merupakan prioritas utama agar kita dapat memberikan intervensi tepat pada kebutuhan klien yang paling utama. Selanjutnya sebagai data untuk mengevaluasi hasil dari asuhan keperawatan. Sudah jelas tadi ya sahabat cerdas sekalian. Nah sekarang kita melakukan pemeriksaan fisik ini terutama pada siapa saja. Yang pertama pada klien yang baru masuk ke tempat pelayanan kesehatan untuk dirawat, itu wajib hukumnya, ya. Tidak bisa datang terus kita hanya dengar saja klien mengatakan keluhannya ini, lalu kita sudah mulai melakukan diagnosa. Padahal sebenarnya tidak boleh ya, harus tetap dilakukan pemeriksaan fisik. Supaya siapa tahu ada yang tambahan daripada apa yang dikeluhkan oleh klien, ataukah memang sebenarnya yang dikeluhkan oleh klien itu A, tapi ternyata penyebabnya itu B, ya. Selanjutnya, secara rutin pada klien yang sedang dirawat, itu sudah pasti agar dapat melihat kondisi terkini daripada klien. Kemudian sewaktu-waktu sesuai kebutuhan klien. Jadi ketika klien merasakan ada perubahan, entah itu buruk ataukah membaik, sewaktu-waktu jika diminta kita bisa melakukan pemeriksaan fisik juga. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan fisik, sahabat cerdas sekalian, yaitu selalu meminta kesediaan atau izin pada klien untuk setiap pemeriksaan. Karena itu pemeriksaan fisik itu sebaiknya dilaksanakan bersamaan dengan wawancara, ya. Jadi setelah kita minta kesediaan, kemudian baru kita lakukan pemeriksaan. Itu penting karena pemeriksaan yang dilakukan tanpa izin klien itu tidak dibolehkan. Kecuali jika klien dalam kondisi tidak sadar, ya. Selanjutnya jagalah privasi klien. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, pastikan contoh sampirannya sudah ditutup atau belum. Kemudian, pemeriksaan harus seksama dan sistematis. Jadi jangan periksa asal-asalan, tetapi harus benar-benar teliti setiap bagiannya dan harus sistematis. Jadi dari kepala sampai ke kaki. Jangan misalnya periksa di kepala, kita turun dulu ke kaki, terus kita naik lagi ke leher, kita turun lagi ke pangkal paha, tidak boleh seperti itu. Jadi harus sistematis. Mulai dari kepala, perlahan-lahan, baru turun sampai ke kaki. Selanjutnya, jelaskan apa yang akan dilakukan sebelum pemeriksaan.
Jadi itu penting sekali. Makanya dalam komunikasi terapeutik selalu dianjurkan untuk melakukan orientasi terlebih dahulu. Orientasi seperti apa? Seperti mengecek, memvalidasi apakah ini pasien yang kita tuju atau tidak. Kemudian kita sampaikan tujuan, kita sampaikan kegunaan, cara dan bagian yang akan diperiksa. Itu penting karena klien harus mengetahui tindakan apa yang dilakukan pada dirinya. Klien juga harus mengetahui bagaimana kondisi terbarunya. Itu adalah hak daripada klien, ya. Selanjutnya, beri instruksi yang spesifik dan jelas. Jangan sampai perawatnya hanya kasih kode-kode, misalnya angkat-angkat mata seperti ini ya, atau pakai jari, tolong angkat-angkat itu, tapi tidak menggunakan instruksi yang jelas. Harus memberikan instruksi, misalnya, Pak mohon maaf tolong diangkat dulu bajunya ke atas ya. Nah seperti itu. Kemudian berbicara secara komunikatif. Jadi cara kita berkomunikasi harus jelas kepada klien. Kemudian juga harus melihat apakah klien yang di hadapan kita ini apakah lansia, apakah anak-anak, ataukah dewasa ya. Jadi harus berbicara. Misalnya kita bicara pada orang lansia, ya kita berbicara dengan bahasa yang santai. Pak tolong angkat tuh. Nah seperti itu contohnya. Itu tidak sopan sama sekali dan tidak komunikatif. Jadi pasien juga nanti akan kurang kooperatif dengan kita sebagai perawat. Jadi harus berbicara secara komunikatif. Dengan anak-anak jangan kita menggunakan bahasa yang terlalu tinggi-tinggi. Gunakanlah bahasa yang dapat anak-anak pahami. Kemudian ajaklah klien untuk bekerja sama dalam pemeriksaan seperti tadi ya. Jadi kalau misalnya kita mau menyingkap baju klien ya kita minta permisi terlebih dahulu, atau kalau kliennya bisa melakukan sendiri lebih bagus. Pak mohon maaf tolong diangkat bajunya. Nah supaya klien merasa dilibatkan dalam pemeriksaan fisik ini. Kemudian perhatikan ekspresi atau bahasa nonverbal dari klien ya. Jadi ketika misalnya kita melakukan perabaan, kita juga harus perhatikan ekspresinya, ekspresi atau nonverbalnya. Kadang di mulut pasien mengatakan misalnya tidak sakit ya, klien mengatakan tidak sakit, tapi ternyata dalam ekspresi wajahnya itu agak sedikit meringis, artinya ada sedikit nyeri, tetapi menurut dia itu biasa saja. Nah itu tetap harus dicatat dan tetap harus diperhatikan. Nah sekarang sahabat cerdas, kita akan melihat apa saja yang merupakan metode pemeriksaan fisik. Metode pemeriksaan fisik seperti yang sebelumnya disampaikan, ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kita lihat satu-satu sahabat cerdas. Yang pertama yaitu inspeksi. Metode pemeriksaan klien dengan melihat langsung seluruh tubuh klien atau hanya bagian tertentu. Jadi inspeksi berarti melihat ya. Metode ini berupaya melihat kondisi klien dengan menggunakan sense of sight, baik melalui mata telanjang atau alat bantu penerangan seperti misalnya lampu, pen light ya, lampu pemeriksaan. Nah, inspeksi ini sahabat cerdas adalah kegiatan aktif dan merupakan proses ketika perawat harus mengetahui hal yang dilihatnya ya dan lokasinya di mana. Metode inspeksi ini digunakan untuk mengkaji contoh warna kulit, bentuk, kemudian posisi, ukuran dan lainnya dalam tubuh klien. Pemeriksaan dengan menggunakan indera penglihatan ini berkonsentrasi untuk melihat klien secara seksama, harus secara persisten dan tidak terburu-buru. Jadi jangan hanya dilihat sekilas terus kita langsung balik muka ke tempat lain, tidak boleh. Jadi harus dilihat secara seksama dan tidak terburu-buru agar tidak ada pemeriksaan yang terlewatkan oleh mata kita. Kemudian pemeriksaan ini juga penting agar kita dapat memperoleh riwayat klien terutama sepanjang pemeriksaan fisik nanti dilakukan. Inspeksi ini juga mengandalkan indera penciuman dan pendengaran. Jadi sambil kita melihat ya, kita buka sense yang lain, indera penciuman, pendengaran, supaya kita mampu melihat apakah ada nonverbal yang ditunjukkan oleh klien, apakah ada bau, kemudian apakah klien tidak bisa mengungkapkan keluhannya dengan baik, itu bisa kita lihat juga ya. Selanjutnya cara pemeriksaan dari inspeksi ini ya, sahabat cerdas, posisi klien itu dapat tidur, dapat duduk atau berdiri. Kemudian bagian tubuh yang diperiksa harus terbuka, diupayakan klien yang membuka sendiri pakaiannya. Sebaiknya pakaian tidak dibuka sekaligus tetapi dibuka seperlunya untuk pemeriksaan. Jadi misalnya
kita mau inspeksi, kita mau pemeriksaan fisik pada area abdomen atau area perut, berarti yang dibuka hanyalah area perut saja. Jangan sampai kita instruksikan klien tolong dibuka pakaiannya seluruhnya. Tidak boleh seperti itu ya. Klien bisa marah, kita bisa dipenjara. Ya. Jadi kalau yang diperiksa hanya bagian abdomen, berarti diangkat bajunya pada area abdomen saja yang dibuka. Kemudian bagian yang lainnya itu bisa ditutupi dengan selimut, atau jika klien masih menggunakan baju, ya berarti bajunya diangkat saja sebatas yang diperlukan. Kemudian bandingkan bagian tubuh yang berlawanan. Jadi kita lihat kesimetrisan. Contohnya kita lihat kesimetrisan ataupun abnormalitas ya. Contoh kesimetrisan ini misalnya kita lihat pada kelopak mata. Misalnya pada kelopak mata klien yang sebelahnya itu turunnya kelihatan tidak normal. Ya, jadi ada orang dengan kelopak mata yang agak turun ya seperti itu. Tetapi ada yang turunnya itu sampai kelihatan tidak normal. Nah, itu bisa dicatat sebagai bagian daripada pemeriksaan fisik. Jadi kelopak mata antara mata kiri dan mata kanan itu tidak simetris. Kemudian untuk abnormalitas, sahabat cerdas, bisa lihat contoh pada mata ya. Kalau pada mata bagian sklera itu selalu putih. Nah, jika ada kuning berarti itu ada penyimpangan ya, ada abnormalitas di situ. Harus dicatat. Oh, matanya kuning atau ikterus ya. Kemudian misalnya di leher terdapat benjolan ya, ada struma. Nah, kemudian pada kulit kita lihat. Kalau kulit kan biasanya kalau orang yang berkulit sawo matang ya, kulitnya itu pada bagian dalam tetap kelihatan cerah ya, lebih putih, kemudian pink, berwarna pink. Ya, tetapi bisa dilihat kalau misalnya kebiruan, itu berarti sedang terjadi sianosis. Sianosis yaitu kadar oksigen kurang di dalam darah, terutama pada pembuluh-pembuluh darah perifer atau pembuluh darah tepi. Jadi sahabat cerdas harus lihat, oh kulitnya kebiruan, ya dicatat lagi sebagai bagian daripada pemeriksaan fisik. Jangan lupa setiap hasil pemeriksaan fisik harus dicatat. Jadi catat apa yang Anda lihat, ya. Jangan sampai mencatat hal-hal yang tidak Anda lihat. Jika kita mencatat hal-hal yang tidak kita lihat ya, kita hanya mencatatnya asal-asalan saja, itu sangat berpengaruh pada penegakan diagnosis kepada klien. Bisa juga dalam penegakan diagnosis untuk dokter, diagnosa medis, bisa juga untuk diagnosa keperawatan. Jadi jangan sampai yang kita catat itu tidak benar ya, mempengaruhi nanti penata laksanaan dan intervensi yang diberikan kepada klien juga akan salah. Jadi harus berhati-hati dalam pemeriksaan. Teknik pemeriksaan fisik yang kedua yaitu palpasi. Palpasi adalah metode pemeriksaan klien dengan menggunakan sense of touch. Jadi palpasi adalah tindakan pemeriksaan yang dilakukan dengan perabaan dan penekanan bagian tubuh dengan menggunakan jari dan tangan. Jadi tangan dan jari ini adalah instrumen yang sensitif yang digunakan untuk mengumpulkan data. Misalnya, metode palpasi ini dapat digunakan untuk mendeteksi suhu tubuh ya. Kita bisa cek seseorang itu hangat suhu tubuhnya atau panas atau dingin ya, bisa hanya dengan menggunakan tangan dan jari-jari. Kemudian kita bisa mengecek adanya getaran atau tidak, adanya pergerakan atau tidak, adanya bentuk atau tidak. Kemudian konsistensi dan ukuran, apakah saat kita tekan ada nyeri tekan atau tidak, dan kelainan dari jaringan atau organ tubuh lainnya. Nah, teknik palpasi ini sahabat cerdas dibagi menjadi dua. Ada yang palpasi ringan, caranya adalah menggunakan ujung-ujung jari pada satu atau dua tangan secara simultan. Kemudian letakkan tangan pada area yang dipalpasi. Misalnya kita mau palpasi area dada, berarti kita tekan jari perlahan-lahan. Jadi hanya pelan-pelan saja. Berbeda dengan palpasi dalam atau bimanual, caranya itu misalnya ketika kita mau merasakan isi abdomen, kita pemeriksaan fisik pada area abdomen, kita lakukan palpasi dengan dua tangan. Jadi dengan sedikit tekanan, lebih ditekan daripada palpasi yang ringan. Nah, satu tangan untuk merasakan bagian yang dipalpasi, tangan yang lainnya itu untuk menekan ke bawah. Jadi seperti ini ya, sahabat cerdas bisa lihat di gambar. Dua tangan, jadi tangan yang satu menekan dari atas dan tangan yang kedua ini untuk merasakan organ ataukah apa yang ingin kita cari di bawah ya, apa yang ingin kita raba, misalnya organ, kita cari hepar seperti itu. Kemudian bisa juga dengan menggunakan satu tangan ya. Pastikan klien dalam pemeriksaan ini dalam posisi rileks, kemudian kita letakkan jari-jari tangan kedua melekat pada jari-jari tangan pertama seperti pada gambar ini ya, bisa terlihat di sini.
Nah, cara pemeriksaan palpasi ini, sahabat cerdas, kita posisikan klien bisa tidur, bisa duduk atau berdiri. Kemudian pastikan klien dalam keadaan rileks dengan posisi nyaman. Kondisikan kuku jari pemeriksa itu pendek. Ya, jangan sampai kukunya panjang, kita palpasi kuku kita memberikan nyeri menekan pada tubuh klien. Dan juga jangan sampai kuku yang panjang ini biasanya menjadi tempat tinggal mikroorganisme yang kasat mata, yang tidak bisa terlihat. Kemudian tangan harus hangat dan kering. Kenapa harus hangat? Jadi kalau tangan kita dingin, kita memeriksa pasien atau klien, itu kita bisa mispersepsi terhadap suhu tubuh klien. Jadi pastikan tangan kita hangat. Kemudian minta klien untuk menarik napas dalam agar meningkatkan relaksasi otot. Contohnya ketika kita palpasi pada area abdomen, selain kita minta klien untuk tekuk kaki, kita minta mereka untuk melakukan napas dalam agar palpasinya itu bisa lebih mudah. Kemudian lakukan palpasi dengan sentuhan perlahan-lahan dengan tekanan ringan. Kita palpasi daerah yang dicurigai, apalagi yang ada nyeri tekan, itu menandakan adanya kelainan. Kemudian lakukan palpasi secara hati-hati jika diduga adanya fraktur tulang. Jangan sampai klien ada dengan fraktur tulang ya, perawatnya main sembrono saja, tekan kiri tekan kanan, pasien sudah adu tapi tidak bisa, saya kan lagi palpasi gitu. Tapi tidak boleh ya. Jadi harus mengecek terlebih dahulu apakah klien ada fraktur tulang atau tidak. Kemudian hindari nyeri tekanan yang berlebihan pada pembuluh darah ya. Kemudian rasakan secara seksama kelainan organ atau jaringan, apakah ada nodul atau benjolan. Kemudian apakah ada tumor bergerak atau tidak dengan konsistensi yang apakah padat atau kenyal. Itu harus dicek dengan palpasi. Apakah bersifat kasar atau lembut, kemudian ada getaran atau tidak. Setelah itu kita cek juga apakah ada nyeri raba. Jadi kalau kita raba nyeri, berarti itu sudah cukup parah ya. Tapi kalau kita tekan, itu juga sudah menandakan kelainan ya. Jadi harus dicatat apakah nyeri raba ataukah nyeri tekan ya. Nah, sahabat cerdas, kita akan melihat satu buah video yang saya pinjam dari HMPD Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Linknya bisa sahabat cerdas lihat di sini. Nah, ini adalah merupakan teknik palpasi. Saya perkusi, nah tak bisa ditekuk kakinya. Baik. Kita mulai ke palpasi. Palpasi juga di 4 kuadran. Pertama palpasi ringan dulu. Biasa diginikan saja. Lihat mimik muka pasiennya juga, apakah terasa sakit apa enggak. Setelah palpasi ringan, masuk ke palpasi dalam. Lebih ditekan lagi, tidak seperti palpasi ringan cuma segini saja. Dan juga mimik pasiennya. Setelah palpasi dalam, kita juga palpasi hepar untuk melihat dasar heparnya. Biasanya kan kencing, bisa juga dia ada massa atau sesuatu. Tak bisa tarik nafas sambil hembuskan Pak. Kalau masih kurang cek lagi, bisa tarik nafas lagi Pak. Ya, hembuskan Pak. Udah. Setelah cek jika ada massa atau nodul-nodul di situ, setelah itu palpasi lien. Bisa ada 2 cara, yaitu Schaffner dan Hackett. Mulai dari tangan kiri kita ke bagian kiri, punggung kiri pasien untuk mengangkat. Lalu kita Selanjutnya tadi itu kita sudah melihat yang palpasi, sekarang kita akan melanjutkan kepada perkusi ya. Nah, tindakan perkusi adalah tindakan pemeriksaan dengan mendengarkan bunyi getaran atau gelombang suara yang dihantarkan ke permukaan tubuh dari bagian tubuh yang diperiksa. Jadi dengan mendengarkan suaranya. Nah, pemeriksaan dilakukan dengan ketukan jari atau tangan pada permukaan tubuh. Seperti ini ya, bisa terlihat di gambar sahabat cerdas sekalian. Perjalanan getaran atau gelombang suara bergantung pada kepadatan media yang dilalui. Nah, untuk derajat bunyi disebut sebagai resonansi pada saat dilakukan perkusi. Karakter bunyi yang dihasilkan dapat menentukan lokasi, ukuran, bentuk, dan kepadatan struktur di bawah kulit.
Jadi dengan perkusi kita bisa tahu apakah ini area paru, apakah ini area lambung, apakah ini area hati, bisa dilakukan dengan perkusi. Sifat gelombang suara adalah semakin banyak jaringan, semakin lemah hantarannya, dan udara atau gas paling resonan. Ya, cara pemeriksaannya, posisi klien dapat tidur, duduk atau berdiri bergantung pada bagian yang akan diperiksa. Jadi kalau misalnya pemeriksaannya ke area paru berarti boleh duduk. Kalau pada area abdomen berarti harus tidur ya. Kemudian pastikan klien dalam keadaan rileks, jangan sampai klien tegang. Minta klien untuk menarik napas dalam agar meningkatkan relaksasi otot. Kemudian kuku jari pemeriksa harus pendek, tangan hangat dan kering. Penting sekali ya. Jadi sebagai seorang perawat harus kuku tangannya itu tidak boleh ada dan tidak boleh dicat atau diwarnai. Karena bisa saja kuteks ya itu bisa masuk mencampuri atau dia bisa mengontaminasi peralatan kesehatan yang akan digunakan nanti. Nah, untuk lakukan perkusi ini harus dilakukan secara seksama dan sistematis dengan cara untuk metode langsung atau yang disebut sebagai direct ya, metode direct harus ketukan jari tangan langsung dengan menggunakan 1 atau 2 ujung jari. Jadi langsung ketuk seperti ini ya. Kalau ya metode yang kedua yaitu metode tidak langsung atau undirect, kita letakkan jari tengah tangan kiri dengan lembut di atas permukaan tubuh. Untuk meletakkan jari tengah tangan kiri ini, jika kalian dominan tangan kanan. Kalau misalnya kalian dominan tangan kiri, berarti yang diletakkan di atas permukaan tubuh itu adalah tangan yang tidak dominan. Jadi bisa disetel oleh sahabat cerdas sekalian, dominannya yang mana, yang tidak dominan yang ditaruh di atas permukaan tubuh. Kemudian ujung jari tengah dari kanan untuk mengetuk persendian ya. Kemudian pukulan harus cepat dengan lengan tidak bergerak dan pergelangan tangan rileks. Berikan tenaga pukulan pada setiap area tubuh. Kemudian kita bandingkan atau perhatikan bunyi yang dihasilkan oleh perkusi. Jadi contoh bunyi yang dihasilkan dari teknik perkusi, biasanya pada area lambung itu kedengaran bunyi timpani. Dia mempunyai intensitas keras, nada tinggi, waktu agak lama dan kualitas seperti drum ya. Kemudian untuk paru normal bunyinya disebut bunyi resonan karena mempunyai intensitas menengah, nada rendah, waktu lama dan kualitas bergema. Sedangkan untuk klien dengan indikasi emfisema paru mempunyai bunyi yang disebut hipersonar karena mempunyai intensitas sangat keras, waktu lebih lama dan kualitasnya seperti ledakan. Kemudian pada bagian hepar atau hati itu disebut bunyi pekak karena mempunyai intensitas lembut hingga menengah, nada tinggi, waktu agak lama dan kualitas seperti petir. Ya. Sekarang sahabat cerdas, kita akan menonton lagi teknik perkusi masih dengan sumber video yang sama dari HMPD Fakultas Kedokteran. Ya, perkusi 4 kuadran dan juga menentukan batas-batas dari hepar dimulai dari MCL, ICS 2 atas. Nah, di sini biasanya sonor sampai dapat dulness di bawah. Nah, ini mulai. Nah, dari sini 6 sampai misalnya di atasnya 6 sampai 12. Sudah selesai. Saya tadi dapat di sini, terus dari bawah juga dari sias. Nah, setelah perkusi 4 kuadran dan juga menentukan batas-batas dari hepar dimulai dari MCL, ICS 2 atas. Nah, di sini biasanya sonor sampai dapat dulness di bawah. Nah, ini mulai. Teknik pemeriksaan fisik yang ketiga, yang keempat, mohon maaf ya, yaitu auskultasi. Nah, auskultasi adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara mendengarkan suara yang dihasilkan oleh tubuh. Alat yang biasanya digunakan adalah stetoskop ya.
Jadi kalau di materi sebelumnya kita belajar tentang stetoskop, kita lihat pada bagian ujungnya itu ada dua, ada diafragma dan juga bel, ya. Nah, nanti kita akan lihat di belakang fungsinya. Hal-hal yang didengarkan adalah misalnya contoh bunyi jantung, suara nafas, kemudian bising usus bisa didengarkan dengan metode auskultasi ini. Nah, dan yang perlu diperhatikan, pemeriksaannya itu meliputi kita dengarkan frekuensi, ya, frekuensi jumlah getaran per menit, kemudian durasi lama bunyi yang terdengar, intensitas bunyinya, ukuran kuat atau lemahnya suara yang ditimbulkan, dan kualitas warna nada atau variasi suaranya. Itu adalah penilaian pemeriksaan auskultasi. Suara tidak normal yang diauskultasi pada nafas contohnya seperti rales, ya, suara yang dihasilkan dari eksudat lengket saat saluran halus pernafasan mengembang pada inspirasi. Ini biasanya terjadi pada klien dengan kondisi pneumonia dan tuberkulosis. Kemudian suara tidak normal selanjutnya yaitu ronki, nada rendah dengan sangat kasar terdengar baik saat inspirasi maupun saat ekspirasi. Ciri khas ronki biasanya dia hilang kalau pasien batuk. Itu contoh pada pasien dengan edema paru. Kemudian wheezing, bunyi yang terdengar seperti ada nyik, ya, itu dapat dijumpai pada fase inspirasi maupun ekspirasi, misalnya pada bronkitis akut dan juga asma. Kemudian yang keempat ada pleura friction rub, bunyi yang terdengar kering seperti suara gosokan amplas pada kayu, misalnya pada klien dengan peradangan pleura. Nah, sekarang sahabat cerdas kita akan mendengarkan bunyi-bunyi normal dan bunyi abnormal, ya, yang sumbernya saya dapatkan dari med school dan juga registered nurse. Lalu untuk bruit, kita lihat bruit aortanya, aorta abdominalis. Setelah itu aorta arteria iliaca communis, kanan dan kiri. Venalis juga bisa. Dan arteria femoralis, bawah lagi, kanan kiri. Setelah auskultasi selesai, kita ke perkusi. Perkusi juga dibuat di 4 kuadran, 2 yaitu timpani sama dalam. Lalu untuk bruit, kita lihat bruit aortanya, aorta abdominalis. Setelah itu aorta arteria iliaca communis, kanan dan kiri. Venalis juga bisa. Dan arteria femoralis, bawah lagi, kanan kiri. Setelah auskultasi selesai, kita ke perkusi. Perkusi juga dibuat di 4 kuadran, 2 yaitu timpani sama dalam. Lalu untuk bruit, kita lihat bruit aortanya, aorta abdominalis. Setelah itu aorta arteria iliaca communis, kanan dan kiri. Venalis juga bisa. Dan arteria femoralis, bawah lagi, kanan kiri.
Suara normal, suara paru, suara nafas yang normal dan suara nafas yang tidak normal ya. Jadi untuk suara nafas yang normal tadi kita sudah dengarkan ada yang vesikular dan juga bronkial, tapi bronkial itu jika didengarkan pada area atas ya, itu masih terdengar, itu artinya normal. Tapi kalau pada interkostal bagian terakhir ya, untuk paru itu pasti ada abnormalitas terjadi. Nah, cara pemeriksaan auskultasi, kita posisikan klien bisa tidur, duduk atau berdiri bergantung pada bagian yang akan diperiksa. Dan bagian tubuh yang diperiksa harus terbuka. Jadi contoh misalnya kita mau periksa auskultasi pada bagian belakang, berarti kita pakai selimut atau penutup untuk menutupi bagian depan klien ya. Pastikan klien dalam keadaan rileks dengan posisi yang nyaman. Kemudian pastikan stetoskop sudah terpasang baik dan tidak bocor antara bagian kepala atau ear tipnya, diafragma dan belnya, selang kemudian pada bagian telinga yang ear tip ya. Kita hangatkan dulu kepala stetoskop dengan cara menempelkan pada telapak tangan pemeriksa. Jangan dikucek-kucek, apalagi kalau sudah dipasang ear tipnya di telinga, pasti nanti telinga kalian sakit. Jadi hangatkan itu cukup hanya ditangkup saja dengan tangan seperti ini. Kemudian gunakan bel stetoskop ya, jadi yang bagian kecilnya belnya itu untuk mendengarkan bunyi bernada rendah pada tekanan ringan, contoh pada bunyi jantung atau vaskular, pembuluh darah ya. Kalau untuk bagian yang diafragma yang besar itu kita gunakan untuk mendengarkan bunyi bernada tinggi seperti bunyi usus dan bunyi paru. Jangan lupa setiap hasil pemeriksaan harus kita catat hasil pemeriksaannya. Tadi untuk teknik auskultasinya sudah kita saksikan bersama ya sahabat cerdas. Jadi kalau misalnya kalian menempelkan agak kurang dengar, bisa sedikit diberi penekanan. Atau jika masih kurang dengar lagi bisa gunakan bel. Jika masih tidak terdengar lagi sahabat cerdas, segera periksakan telinga masing-masing ya. Jadi sekian untuk pembelajaran kita di hari ini sahabat cerdas. Terima kasih. Di minggu depan kita akan belajar kembali, masih melanjutkan tentang pemeriksaan fisik ini. Kita akan belajar pemeriksaan fisik head to toe. Jadi dari kepala sampai ke tumit kaki ya. Semuanya akan lengkap kita bahas nanti di minggu depan. Pada dasarnya yang penting sahabat cerdas sudah tahu di hari ini teknik daripada pemeriksaan fisik apa saja ya, itu inspeksi, kemudian palpasi, auskultasi, dan juga perkusi. Jangan lupa sampai memikirkan perkusi ini alat tabuh gendang ya, bukan ya. Perkusi ini memang benar-benar ditabuh, tapi yang ditabuh adalah tubuh dari klien ya. Jadi sekian untuk pertemuan kita di hari ini. Saya berharap sahabat cerdas bisa menangkap seluruh pembelajaran. Jika ada yang tidak dipahami bisa menghubungi langsung ke saya. Dan untuk menutupnya,
Kita berdoa dan bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kita pembelajaran yang baru di hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak sahabat cerdas sekalian. Sampai berjumpa di minggu depan dan saya kembalikan kepada Kak Eca. Oke sahabat cerdas, terima kasih juga Ibu Epin karena sudah boleh memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya di hari ini. Semoga semuanya dapat memahami pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Epin. Dan seperti tadi janji Ibu Epin, di minggu depan Ibu Epin akan memberikan pembelajaran ini lagi lanjutannya. Untuk itu sahabat cerdas jangan sampai ketinggalan ya untuk ikuti pembelajaran yang akan diberikan oleh Ibu Epin di minggu depan. Oke sahabat cerdas, tak terasa ya sudah 2 jam Kak Eca temenin kalian semuanya untuk program hari ini. Tadi kita sama-sama dengan Ibu Boya untuk mata pelajaran matematika dan baru saja selesai kita sama-sama belajar bersama dengan Ibu Epin tentang pemeriksaan fisik. Oke sahabat cerdas, Kak Eca pamit. Di esok hari Kak Eca akan kembali lagi bagi sahabat cerdas semuanya dalam program yang sama pada jam yang sama juga untuk jenjang PAUD. Jadi bagi sahabat cerdas jangan sampai ketinggalan untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas dalam program Huele Par Belajar. Di saat ini Kak Eca dan juga Ibu Epin pamit. Salam Maluku Cerdas dan Amato.